Mana upacara seperti ini yang kadang-kadang banyak masih ada para pemangku kita ampura melaksanakan upacara melaspas ngersigana bahkan mulang pedagingan. Ida katakan kenapa pemangku tidak boleh melaksanakan melaspas pedagingan, karena di dalam pemangku belum ada ngelarang puja catur weda sirah. Ampun, di pemangku ngelarang belum kan? Mengisi dharma wacana pada acara seremoni upacara pada hari ini. Mungkin ini pakai bahasa campur ya, karena mayoritas ada Bali tapi ada saudara kita yang non Muslim, non Hindu, yaitu Muslim, mungkin ada Kristen, dan juga mungkin Katolik dan juga umat Buddha. Yang dihormati Bapak Dirut PT Antam. Nah, bersyukurlah mungkin Bapak Dirut Antam di sini sudah berusaha. Artinya dalam arti bukan hanya mengambil, tetapi juga ada revisasi penghijauan dan lain sebagainya. Itulah namanya hubungan kita kepada alam senantiasa harus harmonis. Di dalam ajaran Hindu, Trihita Karana itu sangat penting sekali. Dengan kita mencintai alam, dengan kita harmonis dengan alam, maka alam juga termasuk 5 unsur alam ya. Jadi setananya ada, nomor teleponnya, inilah yang disebut dengan puja yang banyak. Seperti mungkin Bapak dan Ibu ingin bertemu dengan saya atau ngomong dengan saya melalui seperti online, pasti kan bisa dengan melalui komunikasi melalui HP boleh. Tetapi HP kalau tidak ada nomor pun channelnya, maka tidak akan bisa kita nyambung dengan yang ajak kita bicara. Begitu juga konsep lingga setana Tuhan itu, lingga tempat roh suci atau leluhur para dewa, itu juga perlu channelnya. Maka itu sudah disebutkan, situ ada Padmasana linggih Tuhan. Yang kedua juga linggih saktinya itu taksu, di mana di sini umat punya gegina atau kewajiban sebagai seorang pegawai dan sebagainya, itulah taksunya. Dan juga kita memuat kekuatan Tuhan, itu ada saktinya ya, yang disebut dengan pengelurahnya, kekuatan penjaga kita. Siapa yang di sana? Ratu Wayan Tebeng, Madi Jilaung Nyoman, Sakti Pengadangan, Ratu Ketut Petung, Ratu Tangkap Langit, Ratu Gede Tepas Mecaling. Itulah standar. Ya orang Nusa di situ ke dalam diambil dari sebelah kiri. Nah, pura kekayangan diri buana ini yang ada di Antam ini, walaupun dikatakan sudah mungkin dikatakan lebih daripada luar biasanya. Kenapa? Sampun lengkap ya, tatanan-tatanannya. Mungkin kadang-kadang kekayangan hanya dibangun Padmasana dengan pengelurah, taksunya tidak ada. Tapi ini mungkin masukan ide, ternyata luar biasa panitia sudah memperhatikan, dan dalam waktu 1,5 bulan ya terselesaikan tempatnya. Astungkare hari ini kita bisa laksanakan, dan sebentar sampai piodalan dan nyurut ayu piodalannya, yaitu Pawintenan Saraswati. Pawintenan ada pengingat supaya kita tercerahkan, dan hari ini nyurut ayunya adalah Pawintenan Saraswati. Nah, kenapa dalam hal praktek selama niki ide sedikit jelaskan, karena ide kebetulan diundang sebagai wiku yajemana oleh panitia pemuput yatnya, sekaligus juga ide sebagai ketua Dharma Upapati PHDI Provinsi atau ketua pendeta ataupun majelis tertinggi PHDI Provinsi sebagai Dharma Upapati adalah mensosialisasikan Bisama ya, mensosialisasikan ajaran-ajaran Hindu, patuah-patuah agama Hindu yang dipakai di Sulawesi Tenggara.
Ini dasarnya adalah patwah atau bisame, yang sebagai parisade adalah sebagai lembaga bisame untuk mensosialisasikan bisame yang ada di Indonesia, terutama kita ide dalam wilayah untuk wilayah Tenggara sebagai Dharma Upapati PHDI Provinsi. Juga pada kesempatan ini berbahagia ini juga mensosialisasikan bahwa upacara Diweyatnya yang salah satunya adalah proses melaspas ini, karena pada hari ini juga ada hadir banyak pemangku Pinandite, juga ada ketua Pasanggrahan Pinandite Sanggrahan Nusantara, bukan Pandite Sangraha ya. Jadi Pinandite Sanggrahan Nusantara, nggak ada Pandite Sanggrahan Nusantara. Kalau Pandite cukup ada di provinsi, itu Paruman Pandite. Ya. Kalau untuk Pinandite tingkat kabupaten sampai dengan provinsi bahkan di pusat pun ada. Nah, Pinandite Sanggrahan Nusantara ini pengayomnya juga dari PHDI. Salah satunya adalah Paruman Sulingih dan Dharma Adiakse. Dan untuk tingkat provinsi adalah Dharma Upapati. Itu sebenarnya. Sebagai pengayom dan juga penasehat bagaimana itu Pinandite Sanggrahan Nusantara. Kenapa? Karena berkaitan dengan pelaksanaan ataupun kewenangan dia melaksanakan upacara. Di mana upacara seperti ini yang kadang-kadang banyak masih ada para pemangku kita Ampura melaksanakan upacara melaspas ngersigana bahkan mulang pedagingan. Tidak katakan kenapa pemangku tidak boleh melaksanakan melaspas pedagingan, karena di dalam pemangku belum ada ngelarang puja catur weda sirah. Ampun, di pemangku ngelarang belum kan? Catur weda sirah atau ngelingyang weda itu belum. Makanya itulah kenapa alasannya pemangku belum boleh memimpin upacara yang tingkatannya sampai dengan mepedagingan. Begitu juga pemangku di tatkala ngantep upacara wentet ada Banten bebangkit, apalagi Banten gana. Kenapa? Karena bebangkit ini simbol daripada energi kekuatan Tuhan itu sendiri atau sakti atau disebut Durga. Maka hanya yang berjadilah boleh melaksanakan itu. Patah sekali upacara ini ada berkaitan dengan ketuhanan, karena proses ngentak linggih itu adalah proses mempulang lingga. Maka pada hari ini proses mempulang lingga belum dilaksanakan. Baru pemeneman pancelingga sebagai dasar pengentak ngelinggihang ide betahi. Apa perbedaannya? Dikala upacara itu memakai titi mamah caru di bawah kambing atau disebut mancesana, itu cuma memakai pengentak gigi atau disebut dengan penyebjab, tidak memakai bagi bulu kaki. Dalam upacara itu cukup memakai pedudusan alif. Ini sudah masuk kategori upacara Warspati Kalpe Kalistu. Nah, kalau mancesana sudah Warspati Kalpe Madiun. Cukup pakai penyejep. Nah, kalau dia memakai kambing, boleh memakai bagi pulukerti dan penyejep bagi pulukerti dan sil sampai tumpang tiku. Pedudusan alit catur kundu. Kalau dia pakai kambing, boleh dasar memakai ulangi sapi, panca wali krama, maka di situ sudah bisa mempedudusan alit catur kumbe atau sampai dia pedudusan agung. Kalau dia pakai kerbau, baru dia memakai namanya disebut pedudusan agung naura. Oke. Jadi dalam proses inilah umat sedharma, karena apa? Kita kawin akhirnya juga harus ada upacaranya. Kalau tidak upacara kumpul kebo tidak sah dianggap perkawinan. Itu yang pertama. Kita bangun rumah kalau tidak diupacarai juga belum sah. Maka semua kegiatan di dunia ini terakhirnya ada saksi yang abadi. Siapa? Tuhan. Makanya setiap kegiatan kita selalu contohnya panceyatnya. Tentang Dewa Yatnya membangun perayaan, kalau tidak ada upacaranya sesuai dengan aturan sastra, maka itu juga sia-sia.
sama seperti dicontohkan, mungkin upacara seperti ini dipimpin oleh pemangku, sama seperti melantik Bapak Bupati oleh Pak RT. Maka walaupun 1 bulan kita adakan pesta, itu tidak dianggap ada pelantikan. Tapi kalaupun upacara itu mungkin seremoninya cuma dalam ruangan 3x4, tapi sesuai prosedurnya, Pak Bupati lantik oleh gubernur atau menteri dalam negeri, maka itu juga dianggap sah. Sama seperti dalam membangun perayangan. Dikala membangun perayangan sesuai dengan tatanan, maka disitulah Tuhan akan memberkati. Mungkin itu saja konsep Trihita Karana yang sempat disampaikan pada hari ini. Mungkin kurang lebih sudah 15 menit ya Pak. Yang bagaimana itu keputusan alit, yang bagaimana itu keputusan agung, dan bagaimana mekanisme menjalankan upacara pendudusan itu. Itu salah satu contoh. Karena kalau ini kita tidak laksanakan, maka kita akan menjadi hambar seperti masakan kurang garam. Ide sebagai sulinggi, sebagai penadahan upadise, tempat untuk bertanya umat. Sulinggi itu atau pandite itu tempat sebagai sumber kebenaran, pemegang hukum tertinggi. Kenapa? Makanya sulinggi atau pandite membawa tongkat sebagai pemegang. Setelah hukum Tuhan di dunia ini dilaksanakan, adalah gurunya para kesatria, Wisya maupun Sudra adalah Brahmana. Gurunya Brahmana adalah Tuhan sendiri. Maka kita pada hakikatnya untuk mencapai Brahman, menjadi Brahmana dulu. Tetapi terkadang kita tidak bisa menjadi Brahmana semasih hidup seperti ide, yaitu bisa melaksanakan Diksa Dwi Jati. Maka setelah kematianlah kita melaksanakan menjadi Brahmana, yaitu disebut upacara ngaskara. Makanya yang ada pemanggung ngabenang berarti tetap menjadi prete, bukan menjadi putra ataupun pitara, bahkan menjadi dewa pitara genang bantu gitu. Nah akan sama halnya kita sang prete, seorang roh, ini disampaikan sambung sedikit. Sang roh apabila telah meninggal sebelum diupacarai pengaskaran, dia terbang cuma setinggi lutut yang dipegang oleh Sang Yang Yama Prajapati atau Pungulun Sitra atau kuburan. Kalau diupacarai mekisan ring geni atau ring pertiwi, maka prosesnya sama status seperti sang Peter, masih di alam kubur. Atau dalam ajaran lain masih di alam kubur, dalam Hindu disebut alam preta. Belum diproses, belum diadili. Nah, untuk bisa mencapai melewati jembatan itu ugal agil, jembatan yang bergoyang, yang luar biasa kecilnya, di bawahnya ada kawah candra buka, maka disitulah disimbolkan dengan panjang hilang. Okay. Ada proses kunatu bisike pengaskaran, maka disitulah rohnya ini naik menjadi pitra, menjadi pitra, prete menjadi pitra. Inilah pengaskaran, menjadi seorang wijati sang roh. Nah itulah yang disampaikan. Kira langkung ini nasgam Sinapura itu sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.